Oke, sekarang baik, kita lanjutkan lagi kepada program e-learning ini yang lanjutkan dari sesi sebelumnya, yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer ini contohnya adalah dulu yang kita gunakan sebagai alat hitung. Nah, dulu digunakan komputer sebagai alat hitung. Nah, apa dulu gunakan? Awalnya dihitung alat hitung tradisional, ya. Kenapa lahirnya komputer? Dulu dihitunglah alat tradisional. Apa itu? Sentoa dulu, ya. Muncul pada sekitar 5 tahun yang lalu di Asia Kecil. Itu Sentoa itu dulu kalau kita lihat dulu pada SD, kita punya Sentoa yang alat hitungnya itu gunakan sesuai manual. Habis itu ada semua yang model statik menggunakan jari. Ya. Alat ini digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada suara. Inilah contoh dari Sentoa. Sejak awal hasil komputer di sini kita gunakan untuk alat hitung. Inilah contoh dari lahirnya komputer. Oke, lanjut. Sebenarnya komputer apa yang perlukan? Sampai kita lahirnya komputer generasi pertama dikasih dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Ini komputer tahap pertama itu digunakan untuk melakukan instruksi-instruksi kepada sebuah tugas. Misal menghitung angka-angka yang terlalu banyak. Sampai kita lahirnya ada kalkulator, itu sudah bagian dari komputer. Itulah lagi generasi komputer dari lainnya komputer itu. Dari situ ada sistem komputer memiliki program binary yang berbeda disebut dengan bahasa mesin language. Inilah sistem komputer mulai komputer kode-kode binary. Makanya kenapa sebuah komputer identik dengan binary? Karena dia akan bisa membaca program-program mesin, ya. Bahasa mesin, karena binary itulah sebuah bahasa mesin. Ya, bisa. Kenapa dia dalam binary itu ada 0 dan 1? Karena sebuah mesin itu hanya bisa membaca dua, dia mati atau hidup, ataupun dia punya arus atau tidak punya arus. Ya, kalau 0 dia mati, kalau 1 itu adalah hidup. Itulah semua. Karena mesin itu harus bacanya adalah binary, ya. Itu lahirnya sebuah komputer. Hal itu menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah menggunakan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Ini pada generasi pertama ini komputer sangat besar dia. Kenapa fungsinya sangat besar? Karena digunakan untuk menyimpan data. Kita lihat contoh lah dalam komputer generasi pertama. Coba next. Inilah komputer generasi pertama. Dia sangat besar. Mungkin ruangannya berapa ya? Luas, sangat luas. Ya, itu kita melihat penyimpanan data yang sangat luas. Itu mesinnya sangat besar. Yang sekarang mungkin udah kita termasuk menggunakan handphone. Itulah sebuah komputer yang sudah pegangan tangan kita. Ini contoh pada komputer generasi kedua. Ini contoh generasi kedua. Contoh ini udah agak kecil dibandingkan pada generasi pertama. Dia agak besar di satu ruangan, dan generasi kedua ini agak kecil. Oke, next. Ya, komputer generasi kedua ini mulai transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Ya, ini generasi keduanya. Dan beberapa momen mulai munculan pada saat itu. Pada saat itulah pada generasi kedua itu bahasa pemrograman komputer muncul. Pada contohnya adalah bahasa pemrograman common bisnis atau disebut dengan COBOL dan formula translator Fortran mulai umum digunakannya. Pada tahun tersebut pada munculan program-program pada komputer, bahasa pemrograman pada komputer sebagai contohnya COBOL, formula translator dan Fortran dan sebagainya yang digunakan pada saat itu. Oke, lanjut. Ini generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar. Ini setelah ini contoh dalam komputer generasi ketiga. Insinyur di Texas Instrument mengembangkan sirkuit integrasi IC di tahun 1958. Oke, lanjut. Pada komputer generasi ketiga itu mempunyai IC komunikasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ilmu komputer berhasil menemukan lebih banyak komponen-komponen ke dalam sebuah chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Pada generasi ketiga ini udah mulai kecil dalam IC itu terdiri dari beberapa komponen sampai menemukan beberapa komponen yang dibuatkan dalam sebuah chip. Oke, lanjut.
Ini komputer generasi keempat. Misal udah kita lihatlah sebuah IC tujuan pengembangan lebih jelas, jadi tidak mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Contohnya ini, pada level generasi keempat ini komputer udah kecil. Kenapa? Karena dalam sebuah IC itu udah banyak sirkuit atau komponen yang dibuat, sehingga dia bisa membaca banyak data. Oke, next. Ini komputer generasi kelima cukup sulit karena data ini masih sangat mudah. Contohnya ini komputer generasi kelima ini adalah komputer fiksi hal dari novel karya. Oke, ini lanjut ya, mungkin bisa baca sendiri. Ini komputer generasi 6 secara prinsip, jadi komputer generasi mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar dan berbicara, berfikir serta mempunyai kesimpulan-kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Ini posisi komputer saat ini adalah sudah beradaptasi dengan kecerdasan buatan, sebenarnya dengan AI, very intelligent. Seperti apa contoh-contoh dalam sistem komputer dari generasi kelima ini? Contoh-contohnya adalah sistem pendukung keputusan. Ini sistem yang menjawab keputusan. Komputer sekarang bisa menentukan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Sudah semuanya pekerjaan manusia dilakukan oleh komputer. Yang dulu komputer hanya sebagai alat hitung, dan posisi saat ini semua pekerjaan manusia sudah dilakukan oleh komputer. Apa contohnya? Contohnya misalnya cara komunikasi. Yang dulu mungkin hanya kita mengirim surat, sekarang sudah adanya email. Habis itu apalagi misalnya contohnya robot, sistem pendukung keputusan, dari sistem keputusan ini kita semua keputusan ditentukan oleh sistem sekarang. Yang dulu yang suka keputusan adalah sebuah manusia, tapi sekarang yang ditentukan adalah oleh komputer. Berdasarkan data-data yang terkumpul, itulah fungsi dari sebuah komputer sekarang. Oke, lanjut. Ini cara kerja sistem komputer. Mungkin dari telatan masuk dan telatan keluar. Dia komputer ada sistem input dan output. Setelah di input dia masukkan keluar, habis itu dia jalani memori prosesnya. Inilah proses dalam sebuah komputer. Oke, lanjut. Ini cara kerja komputer. Dia komputer situasi ada komponennya, sudah harddisk, RAM, GPU, input dan output, ROM. Sebentar contoh sistem kerja. Coba lanjut. Kita lihat sini harddisk. Apa fungsi dari harddisk itu? Harddisk itu menyimpan data dan program yang bersifat permanen. RAM, apa fungsi dari RAM itu? Harddisk itu adalah tempat penyimpanan data dan program bersifat permanen dia. Sedangkan ROM mengkopi data dari program dari harddisk untuk diproses oleh CPU dari RAM. Data atau program yang akan dilakukan diolah oleh CPU, tidak semua langsung diproses. CPU dapat dikopi ke cache memori untuk mengatasi kesenjangan kecepatan CPU memori. CPU melakukan komunikasi dengan modul input dan output untuk menerima input atau menampilkan output dari proses yang dihasilkan. Output akan ditampilkan di komponen-komponen output. Dari sinilah kita melihat komponen-komponen komputer dia bekerjanya secara koordinasi semuanya. Oke, ada harddisk untuk menyimpan, ini ROM, itulah program dari harddisk untuk proses oleh CPU dari RAM. CPU melakukan komunikasi dengan modul input-output, input dan menampilkan output dari proses yang dihasilkan. Output akan ditampilkan di komponen-komponen output. Itulah beberapa komponen dari komputer. Mungkin saya ini mungkin cukup dari sekian untuk kita break dulu pada sesi ini. Sekian materi multi-level komputer dari saya hari ini. Kita lanjutkan pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.